Shalom anak-anak, kita jumpa dalam video pembelajaran kita hari ini. Dan pada hari ini menjadi video pertama kita dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen untuk kelas 2. Temanya adalah keluargaku. Baik, sebelum kita masuk dalam materi kita, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu yang kau berikan bagi kami, di mana pada saat ini kami bisa belajar kembali, walaupun situasi saat ini kami masih belajar secara online, bahkan melalui video pembelajaran, dan akan kami bahas kembali ketika kami bertatap muka di Zoom. Namun Tuhan berikan hikmat bagi setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami bisa mengerti materi yang akan kami pelajari. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, setelah kita berdoa, kita akan masuk ke dalam pembacaan Alkitab atau literasi. Bagi yang punya Alkitab, yuk kita buka Kejadian 27 ayat 30. Oke, bagi yang tidak ada Alkitab, bisa melihat dari sini. Kita baca bersama-sama ya. Kejadian pasal 27 ayat 30. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak, ayahnya, pulanglah Esau, kakaknya dari berburu. Nah, ini menjadi literasi kita hari ini ya. Baik. Nah, sebelum kita masuk dalam materi kita bab pertama tentang keluargaku, yuk kita menyanyi dulu. Ada lagu Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Jadi anak-anak juga bisa nanti putar lagunya ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Nah, jadi Yesus ada di rumah kita, di dalam rumah kita harus senang. Walaupun saat ini kita berada di rumah dan belajar dari rumah, namun tetap kita harus happy. Oke? Nanti kita nyanyikan lagi di waktu kita bertemu di Zoom ya. Oke. Baik, kita masuk dalam materi kita tentang mengenal keluargaku. Nah, kita akan belajar dari satu tokoh yang bernama Daud. Daud tinggal di desa Bethlehem. Bethlehem ya. Nah, dia adalah anak laki-laki dari seorang siapa? Bapaknya bernama Isai, ibunya bernama Nitzefet. Nah, dia memiliki 7 saudara laki-laki. Yang pertama Eliab, Abinadab, Sima, Netanael, Radai, Ozem, dan Daud. Nah, Daud ini anak terakhir loh. Dan Daud ini sangat tampan. Nah, selain saudara laki-laki, dia juga memiliki 2 saudara perempuan, yaitu Zeruiah dan Abigail. Keluarga Isa ini senang sekali memelihara domba. Mereka memelihara domba itu setiap hari. Nah, mereka menghalau binatang buas dengan tongkat. Saat memelihara domba atau mengembala domba, Daud suka sekali bermain kecapi. Nah, Daud dan keluarganya itu merupakan keturunan orang Yahudi. Dan ayahnya, Daud, yang bernama Isai, senang sekali mengajarkan anaknya untuk membaca dan belajar hukum Taurat sejak kecil. Jadi bagi anak-anak, jangan jemu-jemu ya untuk membaca Alkitab.
dan selalu berdoa kepada Tuhan. Keluarga adalah pemberian Tuhan. Nah, coba perkenalkan keluargamu dengan menulis di dalam tabel halaman 3. Nah, di halaman 3 itu ada tabel nama ayah, nama ibu, kakak, dan sampai yang lainnya. Coba ditulis di dalam tabel. Lalu, anak-anak menuliskan profil keluarganya di dalam notebook pendidikan agama Kristen. Disertai satu foto ya. Jadi nanti boleh dikerjakan terlebih dahulu, boleh saat kita Zoom nanti. Oke, jadi jangan lupa siapkan satu foto yang paling kamu sukai. Lalu tempelkan di dalam buku notebook dan ceritakan bagaimana keluargamu. Oke? Baik. Nah, itu adalah di halaman 3. Kita masuk ke halaman 4. Namun sebelum itu Miss mau memberikan pertanyaan. Nah, tetapi sebelum memberikan pertanyaan, kita bahas dulu bagian B. Ayahku, pahlawanku. Nah, kita mau belajar nih dari profil Ishak. Ishak adalah anak dari Abraham dan Sarah. Jadi, ayahnya itu Abraham dan ibunya Sarah. Saat mereka sudah lanjut umur. Nah, mungkin anak-anak sudah pernah mendengar ya cerita tentang Ishak. Nah, Ishak selalu mengikuti ayahnya. Baginya, ayahnya adalah pahlawan. Kok bisa ya? Mengapa? Karena pertama, Ishak sering berdoa. Jadi dia sering melihat ayahnya juga berdoa. Nah, Ishak juga sering melihat ayahnya itu memberikan persembahan untuk Tuhan. Nah, Miss mau tanya, anak-anak Miss suka berdoa enggak? Nah, jangan lupa untuk senantiasa berdoa. Oke? Baik. Dan Ishak menikahi Ribka. Setiap orang tua pasti akan menyayangi anaknya. Mereka menjagamu, merawatmu saat sakit, mendoakanmu agar Tuhan memberkatimu. Ia tidak akan menyakiti dirimu. Nah, selain ayah, ibu juga mengasihiku. Kita mau belajar dari kisah Hana. Hana adalah seorang yang suka berdoa. Dia selalu berdoa. Dan bahkan saat ia memiliki pergumulan, dia sampai berpuasa kepada Tuhan agar ia memiliki anak. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Sehingga lahirlah Samuel. Hana membawa Samuel ke rumah Tuhan. Dan Hana sangat menyayangi Samuel. Sehingga Hana merajut baju hangat, mendoakan agar Samuel tumbuh sehat dan mengasihi Allah melalui ibunya. Nah, kita juga mau belajar nih. Selain ayah, ibu, ada saudaraku. Nah, kita mau belajar nih profil dari Yohanes. Siapa sih orang tua Yohanes? Nah, orang tuanya adalah ayahnya Zebedeus dan ibunya adalah Salome. Dan mereka tinggal di Galilea. Nah, saudaranya Yohanes itu adalah Yakobus. Ayo, siapa sih saudara kita sekarang? Ingat nggak? Nah, sebutin namanya ya. Oke, good job. Nah, mereka hidup rukun dan saling mengasihi. Anak-anak Miss hidup rukun nggak? Sayang nggak dengan kokonya atau dengan Titi, dengan adiknya? Ayo, harus hidup rukun ya dan saling mengasihi. Mereka menjadi murid Yesus. Dan mereka memberitakan Injil sampai akhir hidup mereka. Nah, ada lagi Marta, Maria, dan Lazarus. Siapa ya mereka ya? Mereka ini tinggal di Betania. Mereka itu mereka itu bersaudara dan mereka saling mengasihi. Saat Lazarus meninggal, setelah 3 hari lamanya Yesus datang. Dan apa yang dilakukan Yesus? Yesus membangkitkan Lazarus. Kenapa? Karena Yesus mengasihi Lazarus, mengasihi Maria, dan mengasihi Marta. Hana merajut baju hangat, mendoakan. Ini yang tadi ya. Coba buka halaman 7. Yuk kita buka halaman 7. Ini yang tadi, anak-anak tinggal menulis nama anggota yang di halaman 7-nya ya.
Nah, halaman 8 sampai 9 di sini ada satu bingkai. Nah, nanti yang foto tadi boleh ditempelkan di sini juga boleh, tapi kalau ada foto yang lain boleh juga ditempelkan atau anak-anak menggambar di sini. Oke? Jadi nanti tinggal diwarnai. Nah, dan baca Efesus pasal 6 ayat 1 lalu tulis di halaman 9. Apa isinya tulis di situ. Oke? Oke. Jadi nanti waktu Zoom siapkan Alkitab juga ya. Baik. Untuk penutup halaman 9, aku sayang keluargaku. Coba deh ditulis ulang nanti di bukunya ya. Itu di halaman 9, aku sayang keluargaku, dengan tulisan cantik loh. Lalu ada penugasan nih, anak-anak mewarnai gambar ini. Nah, jadi nanti ini diwarnain ya untuk penugasannya. Oke? Oke. Baik, jika ada any question dan jika ada pertanyaan, nanti akan berikan pertanyaannya kepada misternya saat pembelajaran Zoom berlangsung. Oke? Oke. Sampai jumpa. Thank you for watching my video. God bless you always. Bye-bye.